Bab 73. Bencana bagi rakyat dan negara. Sambil menunjuk ke arah gelas, Rocky berkata, Luminous Cup memang langka di zaman kuno, tapi dengan teknologi modern saat ini, juga bisa menciptakan sebuah Luminous Cup yang sama persis, bahkan lebih bagus. Gelas Luminous ini hanya sebuah barang kuno, tidak bisa disebut harta karun sejati. Tuan Antonio terkejut, hatinya tidak senang, namun dalam sekejap tidak menemukan alasan untuk menyangkal Rocky. Dia mendengus berat, berbalik dan mendekati sebuah rak kayu cendana. Dengan hati-hati ia membuka kain merah yang menutupi barang tersebut. Tiba-tiba muncul sebuah penutup kaca dari dalamnya, terdapat ukiran mahkota Phoenix bertabur permata di sampulnya itu, namun Tuan Antonio tidak berani membukanya, menunjuk ke arah mahkota Phoenix dan berkata dengan bangga, mahkota Phoenix dari Ratu Dinasti Tang Selatan ini, di dunia ini hanya ada 2 buah, satu berada di Museum Nasional, dan satu lagi adalah ini. Mahkota Phoenix ini pernah digunakan untuk pameran di negara asing dan memenangkan penghargaan emas. Ada beberapa kolektor asing barang antik menawarkan harga 30M, tapi aku menolaknya. Orang-orang mulai datang mengerumuni dan berdecak kagum. Mahkota Pony X yang menawan benar-benar sangat indah, yang luar biasa adalah masih bisa merawatnya dengan begitu utuh awet, 3 naga 2 Phoenix, banyak giok yang tertatah di atasnya, bermandikan cahaya merah, dan ada lebih dari 100 buah safir di sekitarnya, memancarkan cahaya gemerlap yang sangat terang, menyilaukan mata orang-orang. Seorang pria separuh bayu membenarkan kacamatanya dan dengan antusias berkata, Tuan Antonio, perusahaan kami Museum Beijing Sky sedang mencari jenis Phoenix seperti ini, untuk berpartisipasi dalam International Folklore and Antique Award, bolehkah kamu menjual Phoenix ini kepada kami? Kami bayar 40M. Begitu perkataannya diucapkan, terdengar orang-orang memberikan penawaran. 60M. 70M. Tuan Antonio melambaikan tangannya ke arah kerumunan dan berkata, mahkota Phoenix ini adalah koleksi yang paling berharga dalam museum ini, hanya untuk pameran tidak untuk dijual. Mendengar hal ini, orang-orang berseru kesal. Tuan Antonio menoleh dan melirik Rocky, ia tersenyum-senyum dan menunggu apa yang akan dikatakan Rocky. Setelah Rocky melihat mahkota Pony X, ia menggelengkan kepala dan berkata, barang ini tak bisa dikategorikan sebagai harta karun, malah sebuah bencana. Begitu kata-katanya terlontar, bukan Tuan Antonio saja yang terkejut tapi orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Yulia mengernyitkan alis, ia merasa kata-kata Rocky terlalu kasar. Tuan Antonio meregangkan wajahnya dan berkata dengan suara dalam, aku melihat kamu adalah tamu yang diundang Nona Yulia, maka aku memperlakukanmu dengan sopan, karena kamu tak tahu cara bersikap, jangan salahkan aku tidak menjamu sebagai tamu. Selesai berkata, dengan nada dingin ia berkata pada pelayan, antarkan tamu. Tunggu. Rocky berkata dengan lantang, apakah kamu tahu tentang asal-usul mahkota Pony X ini? Tuan Antonio mendengus ringan dan menjawab, ini adalah hadiah yang diberikan oleh Kaisar Yu ketika menikahi Ratu Zhou. Saat memasuki istana pada dinasti Tang Selatan, mahkota Phoenix ini adalah lambang keberuntungan, dibuat dengan sangat teliti oleh 100 pengrajin dari seluruh penjuru negeri, memiliki makna yang sangat dalam. Rocky tertawa dan bertanya, mohon Tuan Antonio menjelaskan, apa yang terjadi kemudian pada Kaisar Yu? Ini. Tuan Antonio tercengang dan tersedak dengan pertanyaan ini. Tidak perlu jawaban darinya, sebagian besar orang-orang di sini juga mengetahui sejarah tersebut. Kaisar Yu adalah kaisar terakhir pada dinasti Tang Selatan, kemudian dihancurkan oleh Song Taizu, dilabel dan menjadi seorang tahanan, setelah menjalani kehidupan yang memalukan selama bertahun-tahun, akhirnya ia diracuni kasir Song dengan obat. Dan Kaisar Yu lebih dikenal orang karena puisinya, tanpa sepatah kata pergi menuju menara barat dengan seorang diri, bulan ibarat kail yang melengkung. Kesepian tak terkira menembus halaman luas, menghalau datangnya musim gugur. Tak kuasa memutuskan, bimbang dalam kebenaran, adalah sebuah penderitaan. Perpisahan tak lain hanya sebongkah rasa yang berdiam di sudut hati. Ini adalah karyanya. Rocky menunjuk mahkota Pony X dan menjelaskan, ini bukan mahkota burung Pony X yang digunakan Kaisar Yu saat menikahi Ratu Zhou, tetapi digunakan ketika beliau menikahi adik perempuan Kaisar bernama Sally,
Saat itu negara terjadi kekosongan dana, tak bisa memenuhi kebutuhan hidup rakyat, tetapi Kaisar Mi merintahkan pengawal untuk berjaga di pintu gerbang, tidak mengizinkan para menteri untuk melapor, minum dan berhuru-hara setiap hari di istana, dan tidak mau mendengar berita dari luar, dan berusaha sekuat tenaga untuk membangun mahkota burung Pony X ini. Akhirnya Kaisar Song menyerbu ibu kota dan menghancurkan negara. Selesai menjelaskan, Rocky tertawa dan berkata lagi, latar belakang adanya mahkota Pony X berharga ini adalah, banyak penduduk kehilangan nyawa, tak sedikit rakyat harus mengungsi, negara menjadi hancur, maka itu aku menyebutnya adalah sumber bencana bagi rakyat dan negara, seharusnya tidak berlebihan bukan? Dia berbicara dengan sangat luwes sambil mengkoreksi kekeliruan yang disampaikan Tuan Antonio. Tuan Antonio tertegun beberapa saat, wajahnya memerah dan berkata dengan marah, bagaimana kamu tahu ini digunakan oleh Sally? Rocky tertawa dan berkata, Sinta dan Sally adalah kakak adik, Kaisar Yu. Demi menunjukkan pada orang-orang bahwa dia memperlakukan mereka dengan adil, maka ia membuat mahkota Pony X yang sama untuk kedua kakak adik itu. Mahkota Pony Sinta dimuseumkan oleh Museum Nasional, mahkota Pony X Sally ada di sini. Mata burung Pony X Sinta dihiasi batu rubi, namun untuk menunjukkan kerendahan hati maka burung Pony X Sally berhiaskan batu akik merah. Sekilas melihat keduanya sama, namun sebenarnya berbeda. Selesai Rocky berkata, semua orang berebut menghampiri penutup kaca, mengambil kaca pembesar untuk melihat lebih detail. Pria separuh baya terkejut dan berteriak, ya, benar. Itu batu akik merah. Sini aku lihat. Air muka Tuan Antonio tampak kesal, mengambil kaca pembesar dan melihat, ia terdiam 1000 bahasa. Mata ponis emas ternyata hanya seukuran biji wijen, bahannya memang terbuat dari batu akik merah. Orang-orang tiba-tiba melihat Rocky dengan kagum, Yulia juga terkejut, tak disangka Rocky tahu lebih banyak daripada Tuan Antonio. Andrew tertegun dan berbisik pada Rocky, menantu, bagaimana kamu bisa mengetahui hal ini? Aku. Rocky membatuk kecil 2 kali, dengan tersipu menjawab, saat aku senggang, aku suka belajar tentang barang antik, meski tidak serius mendalaminya, namun aku pernah membacanya di buku kuno. Tidak serius mendalaminya, tapi bisa paham begitu banyak, bahkan kekeliruan Tuan Antonio juga terbongkar, para pengunjung semakin riuh. Dari mana Rocky pernah membaca buku kuno? Dia mengetahuinya dari Nine Grand Heavenly Scriptures. Nine Grand Heavenly Scriptures memuat semuanya, selain latihan jurus, teknik medis, feng shui dan numerologi, juga mencatat lintas sejarah dari zaman kuno hingga saat ini, dari perubahan sejarah hingga pergerakan astrologi, singkat kata bisa disebut sebagai buku ensiklopedia besar. Hingga saat ini Rocky telah belajar keras selama 3 tahun, tapi hanya belajar secuil dari Nine Grand Heavenly Scriptures. Ia menduga bahwa Nine Grand Heavenly Scriptures ini adalah alat yang digunakan makhluk luar angkasa untuk merekam fenomena di bumi. Banyak orang memandang Rocky dengan decak kagum, namun wajah Tuan Antonio masih sangat masam, merasa telah dipermalukan oleh Rocky. Tuan Antonio berkata dengan tak senang, karena barang-barang antik di sini tidak sesuai pandanganmu, lalu barang antik bagaimana menurutmu yang dikatakan harta karun sejati? Rocky merenung sesaat dan berkata, kalau memang harta karun sejati, seharusnya adalah benda semesta yang ajaib, atau sesuatu yang tidak bisa diciptakan dengan tenaga manusia, misalnya pedang abadi yang ada di tangan Master Daddy, yang dapat digunakan untuk memusnahkan roh jahat. Atau jam ajaib yang ada di tangan Dewa Dray. Belum selesai Rocky berkata, Tuan Antonio menyela dengan emosi, sungguh tidak masuk akal, barang ajaib legendaris ini, mana mungkin ada di dunia, kelihatannya kamu ini sedang menghibur. Orang-orang mulai berdengung, tadinya menganggap Rocky sangat berpengetahuan luas, tetapi perkataan ini membuat semua orang berpikir bahwa dia sedang membual, singkat kata ia hanya datang untuk mengacaukan keadaan. Yulia tak mengira Andrew akan berkata seperti itu, dia juga tak tahan untuk tidak berbicara. Rocky, semua ini hanya mitos dan legenda, apa itu Master Daddy, Dewa Dray, semua ini hanya mitos, bagaimana kamu menganggapnya nyata? Bab 74. Fakta terbongkar tak bersisa. Rocky tertawa dan berkata dengan tenang, tidak pernah melihat bukan berarti tidak ada, mestika berharga ini memang ada, dan orang-orang itu juga bukan mitos,
namun memang pernah ada dalam sejarah, hanya saja tidak diperhatikan oleh orang awam, contohnya Sakyamuni yang lahir sekitar 600 tahun SM, Ananda, Yang Mulia Kasapa, semua adalah murid Sakyamuni. Kamu sungguh menyebalkan. Seketika Yulia merasa kecewa, ia menganggap Rocky sedang berdebat, kalau orang-orang itu memang ada, dan masih banyak mustika ajaib, bukankah dunia ini akan kacau balau? Api amarah dalam hati Tuan Antonio mulai menyala, ia berkata dengan tenang, tak disangka kamu memang memiliki wawasan luas, namun apapun yang kamu katakan itu ada, aku tidak pernah melihatnya. Tetapi aku masih punya sebuah treasure of the town hall yang jarang diperlihatkan pada orang, kebetulan hari ini kamu berjodoh, akan ku keluarkan untuk disaksikan bersama. Yulia tampak terkejut dan berseru, apakah kamu akan mengeluarkan koleksi itu? Karena aku tak bisa menemukan asal-usulnya, mungkin Tuan Muda Rocky yang terpelajar ini bisa menjelaskan. Kata-kata Tuan Antonio tersirat sesuatu, ia memberi penekanan nada pada kata, terpelajar. Setelah berbicara ia pergi ke aula belakang bersama pelayannya untuk mengambil harta karun tersebut. Rocky tersenyum pahit, sepertinya kesalahpahaman ini masih berlanjut, Tuan Antonio mungkin mengira bahwa dirinya sengaja membuat kekacauan, dan ia hanya ingin menamparkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, Tuan Antonio keluar dengan membawa sebuah brankas logam dengan wajah serius. Kerumunan orang menjulurkan lehernya, berebut untuk melihat. Andrew juga tampak terkejut. Pada umumnya, budaya barang antik yang sangat bernilai selalu ditempatkan dalam kotak kayu, dan juga dibungkus dengan kain sutra yang lembut, tidak mungkin diletakkan dalam kotak logam. Dengan hati-hati Tuan Antonio meletakkan kotak tersebut di atas meja, membuka kunci sidik jari dan pelan-pelan membuka penutupnya. Begitu penutup dibuka, di dalamnya hanya ada sebuah batu hitam, warna kusam, sama sekali tak menarik perhatian. Semua orang mengira entah barang ajaib apa yang ada dalam kotak tersebut, bohong kalau merasa tak kecewa. Namun Rocky malah menahan nafas dan kaget tak terkira. Batu hitam yang ada di dalam kotak ini, aura yang dipancarkannya sama persis dengan batu yang pernah aku hilangkan itu, bedanya hanya di warna. Tapi sepertinya batu yang satu ini sudah dipoles, cangkangnya sudah terlepas, menjadi semakin bercahaya dan auranya lebih kental. Pria parubaya tadi tak sabar dan bertanya, bukankah ini hanya sebuah kerikil, apa yang istimewa? Tuan Antonio menjawabnya, kamu ambil dan lihatlah. Dengan ragu dan penasaran pria parubaya itu mengambilnya. Baru saja ia mengambilnya, mendadak raut wajahnya berubah dan segera meletakkan batu itu. Dingin sekali. Hanya beberapa saat, wajahnya menjadi pucat dan bibirnya menghitam, sekujur tubuhnya seperti orang yang baru pulang dari Antartika. Begitu dinginkah? Pemuda di sampingnya merasa tak percaya dan mengambil batu tersebut. Tak lama ia mengambil batu itu, segera menarik tangannya kembali seperti terkena sengatan listrik, dan berulang kali berucap, benar-benar sangat dingin, batu ini dingin seperti es, oh tidak. Lebih dingin dari es batu. Setelah dua orang mengatakan hal yang sama, orang-orang di sekitarnya merasa penasaran, satu persatu orang menyentuh batu tersebut. Setiap orang yang menyentuh batu itu, berteriak sana-sini. Andrew juga mencoba dan menjerit, seketika menarik tangannya dan mengulang kata-kata, memang benar-benar dingin. Sekarang adalah bulan Juni, cuaca sangat panas, tapi batu ini sedingin es batu, saat menyentuhnya seperti ada udara dingin yang merasuk sampai ke tulang. Semua orang sudah menyentuh batu ini, namun tidak ada yang tahu itu adalah barang apa. Tuan Antonio muncul dan bertanya pada Rocky, aku memberanikan diri bertanya pada Tuan Muda Rocky, kamu seorang terpelajar, kamu tahu ini barang apa? Keadaan menjadi hening seketika, beberapa mata tertuju pada Rocky, menunggu jawabannya. Yulia kelihatan ragu, jelas sekali sekarang Tuan Antonio ingin mempersulit Rocky, tetapi dia juga bisa berbuat apa-apa, takutnya malah menyinggung Tuan Antonio. Andrew melihat Yulia sedang merenung, buru-buru ia tertawa dan berkata, Tuan Antonio, Anda sangat berpengetahuan, menantuku ini mana mungkin selihai kamu di bidang ini. Belum selesai dia berbicara, Rocky angkat bicara. Batu ini memang harta karun asli, ini adalah giok jiwa es, dahulu kala ada senjata rahasia yang dinamakan Ice Soul Silver Needle, dipoles menggunakan batu ini.
Suasana sangat hening, semua orang mendengarkan dengan sangat saksama. Tuan Antonio tak menyangka Rocky akan berkomentar, dia sedikit kesal, seenaknya kamu berbicara, seolah ingin meyakinkan setiap orang. Mohon perhatian. Rocky menjelaskan sambil meletakkan batu hitam itu di telapak tangannya, mengikuti sorotan lampu, ciri khas giok jiwa es ini bukan dingin, dan warna dasarnya memang hitam, tetapi saat disinai cahaya batu ini menjadi jernih dan ada biji es di dalamnya. Benar, kalau di bawah cahaya, batu giok ini seolah-olah menyerap cahaya, dan berubah menjadi sangat jernih seperti kristal. Di tengah-tengah batu, ada manik-manik kecil dan besar seperti biji es yang berwarna biru muda. Semua orang kaget senyap seketika, pandangan mereka tertuju pada Rocky. Tuan Antonio juga sangat terjekut, tak menyangka ternyata Rocky memahami tentang hal ini. Yulia orang pertama yang tersadarkan, bergegas mengatakan, cepat kembalikan batu itu, giok jiwa es ini sangat dingin, jika terlalu lama menyentuhnya, tangan akan meradang. Selesai Yulia berkata, semua orang baru menyadari, Rocky sudah memegang giok jiwa itu sangat lama. Tak apa. Rocky tertawa dan berkata, giok jiwa es ini layak dikatakan harta karun sejati, letakkan batu ini dalam rumah saat cuaca panas, seluruh ruangan akan menjadi sangat sejuk, lagi pula ia juga bisa digunakan untuk menyembuhkan sakit demam, dehidrasi, juga bisa memulihkan luka bakar, taruh di dalam rumah bisa melindungi rumah dari hawa negatif, dan mencegah kebakaran. Yulia bertanya seakan tak percaya, begitu ajaibkah? Rocky menggelengkan kepala dan berkata, tapi sayang sekali energi negatif batu ini terlalu kental, tidak bisa digunakan orang, oleh sebab itu kalian merasa dingin saat menyentuhnya, sebenarnya bukan dingin, tapi energi negatif yang terlalu kuat. Selesai berbicara ia bertanya, mohon petunjuk Tuan Antonio di mana kamu temukan giok jiwa es ini. Saat ini, Tuan Antonio juga tak bisa mengelak, tersentak dan menjawab, pada dasarnya giok jiwa es ini ditemukan di tengah kuburan besar, saat itu bertepatan saya memiliki kesempatan dan ikatan jodoh dengan benda itu, aku mendapatkannya di acara pelelangan di negara asing, dengan harga 400 juta. Takutnya giok jiwa es ini dibeli oleh pemilik untuk diletakkan di atas peti mati, barang yang digunakan untuk mengawetkan mayat, tak heran energi negatifnya sangat berat. Rocky berkata sambil tertawa, tetapi penawaranmu seharga 400 juta termasuk tidak rugi. Mungkin orang yang melelang bukan pakar di bidang ini. Harga sebenarnya sebuah giok jiwa es setidaknya di atas 200 M. Berapa? Mata Andrew terbelalak lebar. Orang-orang di seluruh penjuru ruangan juga merasa terperanjat hingga mata memerah, tak henti menelan air liur dalam tenggorokan. Tuan Antonio juga tertegun. Dia tahu asal-usul batu ini sangat istimewa, pasti bisa dijual dengan harga tinggi, namun tak pernah terpikirkan olehnya, batu ini ternyata sangat berharga. Ini benar adalah sebuah kelalaian besar. Dengan uang 400 juta bisa membeli barang antik senilai 200 M ini tidak ditemukan dalam budaya barang antik. Yulia juga sangat terkejut, kalau begitu menurutmu, kami sudah untung ya. Rocky mengangguk percaya diri, untung berlimpah. Tuan Antonio tampak ragu sejenak dan berkata, tetapi berdasarkan perkataanmu, energi negatif giok jiwa es ini sangat berat, tidak bisa digunakan orang, kalau aku membawanya ke tempat lelang, mungkin saja tidak bisa terjual setinggi harga ini. Rocky tertawa dan berkata, lalu membawa giok jiwa es itu sampai ke hadapan Tuan Antonio, Tuan Antonio, coba kamu pegang. Yulia berkata dengan cemas, mana boleh, kesehatan Tuan Antonio kurang bagus, mana bisa menahan barang yang begitu dingin. Cobalah. Rocky bersikeras. Tuan Antonio agak ragu, tidak ingin kehilangan reputasi dan dianggap pengecut, dengan menggertakkan gigi ia mengambil giok jiwa es. Tetapi baru saja memegangnya, wajah Tuan Antonio langsung berubah, syok. Bab 75. Aku bertindak kasar. Antonio, kalau kamu tidak bisa menahannya, cepat letakkan. Yulia dengan cepat merebut giok jiwa es, ingin memasukkannya kembali ke dalam kotak. Tapi dia baru saja menyentuh giok jiwa es, dan dia juga tercengang seperti Antonio. Kenapa giok jiwa es ini tidak dingin lagi? Bukannya tidak dingin. Tapi memegangnya di tangan, rasanya sudah tidak menggigit dan dingin seperti tadi lagi,
hanya terasa sedikit sejuk, membuat sekujur tubuh panas, hati sejuk, sama sekali tidak rela untuk meletakkan giok jiwa es. Pada saat ini, Antonio mengangkat kepalanya, ekspresinya sudah bersemangat. Dia maju selangkah ke depan, meraih lengan Rocky dengan penuh semangat. Kamu beritahu aku, bagaimana kamu melakukannya? Rocky ragu-ragu sesaat, dia menyerap aura dari sambaran petir, melewati satu tingkat, dapat memurnikan instrumen sihir tingkat rendah. Dia menggunakan teknik pemurnian tingkat terendah untuk memurnikan instrumen sihir, dengan mudahnya menyedot energi yin dari giok jiwa es. Melihat Rocky lambat menjawabnya, Antonio segera mengerti, buru-buru berkata, "Guru, tolong Anda maklum, saya tidak sopan, bagaimana bisa saya sesuka hati bertanya tentang teknik Anda?" Rocky berkata, "Ini bukan teknik istimewa, hanya sihir dari luar yang terkenal." Sebelum dia selesai berbicara, Antonio dengan cepat memotongnya, sambil tersenyum berkata, "Saya mengerti, saya memahaminya, Guru Rocky tidak perlu menjelaskannya lagi." Mendengar Antonio berkata seperti itu, semua orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi mengerti. Sebagian besar orang di tempat berasal dari lingkaran barang antik, mereka juga lebih akrab dengan aturan lingkaran barang antik. Jika ingin mengumpulkan barang antik, tidak bisa tidak berurusan dengan pertarungan. Barang antik sering menjadi barang di dalam kuburan, barang pemakaman. Barang pemakaman, di beberapa makam ini sering penuh dengan energi yin, jika membawanya kembali dan tidak mengurusnya, maka bisa mendapatkan masalah. Jika menemukan barang antik yang kejam, jika toko yang membelinya tidak membersihkannya, maka toko itu akan sial. Jadi, setiap toko barang antik memiliki metode unik sendiri, mencari ahlinya atau membakar dupa dan mempersembahkan korban untuk memurnikan energi yin dari barang antik. Jadi, semua orang mengira Rocky juga sama seperti itu. Antonio dengan hormat berjalan ke depan Rocky, membungkuk dengan khusyuk, berkata dengan nada menyesal, "Tuan Rocky, tadi saya tidak mengenali Anda dan tidak memperlakukan Anda dengan hormat, saya mohon Tuan Rocky memaafkan saya." Rocky buru-buru berkata, "Aku kebetulan tahu sedikit tentang metode ini, melakukannya dengan mudah, itu bukan masalah besar. Sebenarnya, aku hanya tahu sedikit tentang barang antik, dalam pembelajaran tentang barang antik, tidak bisa dianggap ahli." Dengan kata-kata ini, dia membantu Antonio keluar dari posisi memalukan, dan juga diam-diam menyanjungnya. Antonio merasa nyaman saat mendengar itu, dia hampir menganggap Rocky sebagai sahabatnya, tersenyum dan berkata, "Tua atau muda, siapapun yang memiliki kemampuan di bidang ini adalah seorang ahli." Tidak menyangka Guru Lin memiliki prestasi seperti ini di usia muda, jika ingin berkembang di bidang barang antik di masa depan, pasti akan mencapai banyak hal. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum penuh hormat pada Rocky lagi, "Di masa depan, Tuan Rocky akan menjadi tamu terhormat saya di Precious Storehouse, kapanpun itu, selama Anda ingin datang, pintu Precious Storehouse terbuka 24 jam untuk Anda, jika Anda ingin memilih barang antik, saya sendiri yang akan mengirimkan barang antik ke rumah Anda." Melihat Antonio, tokoh terkemuka di dunia barang antik begitunya menghormati Rocky, orang-orang di sekitar tiba-tiba tidak berani memandang rendahnya, semuanya melihatnya dengan pandangan kagum. Orang-orang di sekitar juga berlomba-lomba untuk mendekati Rocky, ada beberapa orang tidak bisa mendekat, dan hanya mengambil jalan memutar untuk menunjukkan perhatian mereka pada Andrew. Hanya terlihat beberapa orang di sekitar Andrew, memberikan kartu nama mereka dengan hormat. "Anda mertua Tuan Rocky ya, saya pemilik Paviliun Kristal, apa Anda bisa memandang nama saya dan menerima kartu nama saya?" Paviliun Kristal terbuka untuk didatangi dan dinilai barang antiknya kapan saja. "Tuan Andrew, ini kartu nama saya manajer dari sebuah lelang barang antik terbaik di kota Wasa, mari berteman." Aku dikelilingi oleh beberapa orang besar di industri barang antik, Andrew sudah memegang puluhan kartu nama, semuanya merupakan perusahaan terkenal di industri barang antik. Ini adalah pelayanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Andrew menyukai barang antik, tapi dia sama sekali tidak memiliki tempat di lingkaran, biasanya nama-nama besar ini tidak akan meliriknya sama sekali, tapi sekarang mereka malah menjilatnya. Dia tersanjung, wajahnya hampir lapuk karena senyuman.
Yulia juga sangat terkejut, dia pikir Rocky adalah amatir, hanya berencana membawa Andrew mengagumi barang antik dan sekalian memamerkan kekuatan keluarga Qin. Xiaoa yang menyangka Rocky akan mengejutkan orang begitu dia berbicara, jelas seperti kata pepatah, orang yang berbakat tidak pernah pamer. Sekarang, kesan Yulia terhadap Rocky juga sedikit berubah. Dia dulu berpikir bahwa Rocky adalah sampah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bergantung pada istrinya, tapi sekarang dia malah sangat terkejut. Dia berdiri di samping Rocky, tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan suara rendah, "Kapan kamu belajar begitu banyak tentang barang antik?" "Belajar dari siapa?" "Aku sudah mengatakannya, aku benar-benar hanya tahu sedikit." Rocky tersenyum pahit, "Aku juga kebetulan mengerti giok jiwa es, kebetulan saja." Dia biasanya tidak tertarik pada barang antik, dia juga sedikit terpengaruh kata-kata si tua Andrew. Mengenai kata-kata yang baru saja dia ucapkan, dia hanya melihatnya di Nine Grand Heavenly Scriptures. Yulia tidak terlalu mempercayainya, hanya berpikir dia sedang merendah, tidak ingin Antonio malu di depan umum. Melihat Rocky memberikan wajah pada Antonio, sikap Yulia juga menjadi sedikit lebih santai, berpikir kalau tidak heran jika Melanie begitu tidak tergoyahkan padanya, ternyata orang ini bukan orang tidak berguna, sebaliknya, semakin banyak berhubungan dengannya, akan semakin merasa kalau orang ini sedikit misterius dan membuat orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Batu giok jiwa es senilai 200 miliar muncul di dunia, dan dijual toko barang antik keluarga Qin dengan harga 400 juta, ini membuat dunia terkejut, semua orang tertarik dengan giok jiwa es, semuanya berdiskusi dengan heboh. Antonio memaksa membuka kerumunan dan berjalan ke arah Yulia, berkata dengan hormat, "Nona Yulia, maafkan saya atas ingatan saya yang jelek, saya tidak mengenali nilai batu giok jiwa es, berkat penilaian guru Rocky dan juga pemurnian energi yin di giok jiwa es, menurut aturan, seharusnya memberikannya hadiah." Hadiah. Rocky tercengang, dia tidak tahu ada pernyataan seperti itu. Yulia mengangguk, berkata, "Ini adalah aturan tidak tertulis dalam industri barang antik, jika kamu membantu seseorang memperbaiki, setelah kamu menjual barang antik dengan harga asli, sesuai dengan aturan, akan diberikan amplop, yang disebut hadiah." Dia melirik batu giok jiwa es yang ditempatkan di rak kayu cendana merah, berkata, "Tapi giok jiwa es ini, keluarga Qin akan kembali ke ibu kota untuk mencari beberapa ahli untuk menilainya. Jika benar-benar seperti yang kamu katakan, keluarga Qin akan memberi kamu 10 miliar sebagai hadiah, bagaimana?" "Berapa?" Andrew tiba-tiba membuka mulutnya, wajahnya tertegun. Yulia dengan nada sedikit meminta maaf berkata, "Aku tahu amplop ini memang sedikit, tapi keluarga Qin tidak berniat melelang giok jiwa es ini, tapi sebagai koleksi, jika menurutmu kurang, kita bisa membicarakannya lagi." Begitu dia selesai berbicara, Andrew sudah menutupi dadanya, dia seolah-olah hampir kehabisan nafas. 10 miliar. Ini jumlah uang yang besar. Dia sudah bekerja di Rieol Group selama hidupnya, sekarang dia pensiun di rumah, mendapatkan uang pensiun sebesar 8 juta sebulan, pendapatan terbesarnya adalah dividen tahunan Rieol Group. Tahun lalu mendapatkan 60 juta, itu membuat istrinya, Jenny, sangat senang. Sekarang tiba-tiba ada 10 miliar, jangan katakan hati Andrew tidak tahan, takutnya Jenny akan sangat bersemangat hingga menjadi gila di tempat.